Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu Pak Hari, kaum muslimin dan muslimat, juru sembelih halal yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Hari ini hari Kamis 3 Ramadan 2024 1445 Hijriah. Bersama saya telah ada Ketua Juru Sembelih Halal Jawa Tengah ya, Ustadz Ergun ya, Ustadz Ergun, yang kebetulan kita bersilaturahmi. Pada kali ini beliau akan sharing, berbagi praktik baik bagaimana cara mengikat tali temali untuk merubuhkan sapi. Baik, bagaimana caranya dan tekniknya bagaimana, kita simak berikut ini. Tahan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Fahrul Razi ya, Ketua DPW Kalimantan Tengah, yang memberikan pada kita kesempatan untuk sharing ya Ustadz ya. Mungkin untuk sederhananya langsung aja kita ke inti, bahwasanya prinsip di dalam tali temali penanganan sapi ya, terutama ya untuk tali itu sapi ya, itu hanya ada dua ikatan sebenarnya, dua simpul ya, sangat sederhana sekali. Yang ini mungkin yang lain banyak ya, cuman ini yang saya anggap paling sederhana dan paling mudah. Ini tali karmentel ya, ini sekitar tali karmentel ya, tali karmentel ini standar untuk perobohan pengikatan. Itu diameternya 10 mili. 10 mili panjangnya. Ya, panjangnya menyesuaikan. Jadi apakah dia itu ada di kepala, di kaki, atau untuk perobohan, gitu kan? Nah itu macam-macam. Kalau di kepala itu standarnya paling ya sekitar 2 meter lah. Di kepala cukup. Sekitar 2 meter. Untuk mengikat kepala. Kemudian untuk kaki kiri depan itu kurang lebih 3 meter ya. 3 meter ya, untuk kaki depan. Kemudian untuk kaki belakang juga hampir sama, 3-4 meter. 3 meter juga. Ya, kemudian untuk ikatan gespernya itu untuk perobohannya ya kurang lebih juga sama ya. 2-3 meter lah. 2-3 meter. 3 meter lah itu. Pendek ya. Iya, itu pendek. Jadi kalau dulu butuh tali yang panjang-panjang, terus kemudian di lapangan ternyata itu nggak efektif. Jadi kenapa tali panjang nggak efektif? Karena kita nanti akan terlalu sibuk untuk menarik ngolor tali itu ya, terlalu panjang gitu. Akhirnya di lapangan tuh kita temukan istilahnya untuk lebih efektifnya gitu. Ya. Untuk lebih efektifnya itu kita pakai tali yang pendek-pendek gitu tadi. Saya dicontohkan. Nah, untuk simpulnya itu ada 2 prinsip ya. Yang pertama adalah simpul kapal atau simpul kapal. Ya, simpul kapal atau simpul kambing. Ya, simpul kambing. Ya, itu untuk istilahnya mengikat kepala atau memudahkan kita mengikat kepala. Yang pertama adalah ini ujung tali, kemudian kita berikan simpul di ujungnya ini sebagai pengunci ya. Jadi ini ada pengunci ya. Nah, ini nanti ini sebagai kuncian ya. Jadi ada simpulnya seperti ini ada kuncian ya. Nah, ini seperti ini. Terus kemudian ini simpul kapal atau simpul kambingnya itu seperti ini. Jadi dia nanti tidak akan bisa kemana-mana. Misalnya kita ukur nih kepala sapi atau kepala kambing ya. Misalnya dia ada di sini misalnya ya. Ini berarti sekitar diukur dulu. Nah, berarti di sini nanti kita bikin simpulnya. Jadi kalau ini tadi harus ngepres atau enggak? Kalau di leher itu intinya tidak keluar dari kepala. Gitu. Oh. Kalau misalnya dia mau ditarik, ini kita gunakan sebagai misalnya kalau kita mau merobohkan dengan teknik squeeze. Teknik squeeze. Ya. Bagaimana itu? Ya. Jadi ini kita bikin simpulnya dulu. Ini kita ambil misalnya satu lengan ya, satu lengan di sini. Kemudian ini kita bikin simpul, ya. Kemudian seperti ini. Nah, kalau sudah, ini jangan ditarik lagi. Ini ujung kita masukkan.
ya, boleh di Muat sini, bawah. ya, boleh di bawah atau boleh di atas. Oke. Ya. Boleh Kemudian bawah, baru boleh ini kita tarik, seret. Nah, Oke. nah ini seperti ini. Ya. Jadi ini nanti dia tidak akan bergerak, jadi dia statis dia. Ya. Kuat ya Ustaz ya? Kuat, sangat kuat sekali. Ya. Jadi prinsip dalam tali temali itu mudah diikatkan dan mudah dilepas. Ya, itu prinsipnya di situ. Ini melepasnya mudah aja. Jadi tinggal kita dorong simpulnya, jadi kita lepas. Oke. Ya. Setelah terikat tadi Nah, gimana? misalnya di sini, Nah, ini sudah ada simpulnya. Saat misalnya ada kambing, kita masukkan sini aja kepalanya. bukan. Ya. Kali tarik. Tarik aja. Tarik. Ini nggak akan kayak lasso gitu kan, mengikat akan sendiri. mencekik ya? Nggak akan mencekik. Oh enggak. Jadi ini namanya simpul kambing atau simpul. Tapi apa. bisa dikencangin ya. Gitu ya. Maksudnya? Dikencangin lagi, misalkan terlalu lebar. Ini kepala. boleh. Ini kita Oh gitu. kita rekatkan lagi ke arah leher gitu kan. Oke. Nanti baru kita tarik. Nah, setelah ini apa lagi? Nah, kemudian baru ini kan untuk istilahnya narik ya, penguat sebagaimana untuk squeeze itu tadi. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Yang kedua, dinamis atau simpul lasso. simpul Yang ini dinamis sama, atau yang tetap lasso. sama ya ujung. Kemudian ini kita masukkan. Nah, ini sekarang yang diikat adalah selurusan sama dia ya. Nah, artinya ini begini. Kalau tadi kan seperti ini ya. Kemudian ini kita masukkan. Nah, kalau ini kita masukkan ya. Kita masukkan film ini. Kemudian ini kita tarik, kita ambil yang segaris sama simpul ini tadi, kemudian kita ikatkan atau kita simpulkan. Nah, ini nanti dia akan menjadi dinamis talinya, bisa diikat. Nah, ini fungsinya adalah untuk mengikat kaki. Mengikat kaki. Iya, jadi misalnya kaki itu kan, misalnya kaki ya, Depan, belakang. kaki depan dan belakang. Oh, kaki depan atau Ya, belakang. jadi prinsip untuk merobohkan sapi itu ada satu, kita harus mengamankan kepala, Kenapa harus teman kepala? karena itu sebagai sumber kekuatan dia. Oh, kepala ya sumber kekuatannya. Ya, kepala ini kenapa tadi saya bilang harus ada tali tambahan, karena tali bawaan itu pasti sudah aus. Karena bayangkan saja kalau sapi itu dicocok hidungnya atau diberi tali itu umur 4 bulan, kemudian syarat sahnya adalah 2 tahun, maka selama 20 bulan tali itu akan terkena panas, hujan, Pasti akan sehingga akan berkurang kekuatannya, aus. Nah, inilah yang terjadi. Banyak sekali kejadian ketika ditarik tidak diberi tali tambahan, putus. Betul. Akhirnya ngamuk. Ya. Lepas. Seperti itu ya. Iya. Nah, jadi makanya itu tadi kita harus ada tambahan tali gitu. Nah, caranya itu tadi. Jadi misalnya ini tadi yang tali dinamis ya, ini kita ikatkan di tanduknya, kemudian kita tarik. Ditanduk juga. Ya, ditanduk. Yang Tapi tadi di leher. yang ya pertama ditanduk dulu. Pertama ditanduk. Nah, baru di leher. atau di kepala ya. Nah, ini tanduk seperti ini. Nah, Kemudian nanti misalnya di moncongnya itu kita masukkan, nah, terus kemudian kita seperti ini ya, kita simpulkan, nanti tarik ke atas. Nah, baru kalau sudah ya, misalnya ini kita masukkan lagi ke tanduk, seret. Nah, ini tarik ke bawah, seret. kali. Ya, kepala ini diamankan sedekat mungkin dengan tanah, kira-kira 30 cm. 30 cm Ya, kepalanya. 30 Kepalanya cm. atau hidup Kepala mulutnya? ya, moncong lah ya. Moncongnya. Nah, moncong ya. Jadi karena kan dia kan nanti ini ke bawah ya, itu sedekat mungkin, sekitar ini kita kasih sisa 30 cm, karena dia nanti untuk manuver ketika jatuh. Jadi jangan terlalu dekat juga atau jangan terlalu Baru enggak diikat juga. gitu ya. Diikat dulu, dipasang. Nah, ini untuk mengamankan kepala. Kalau kepala ini sudah aman, selesai, dia nggak bisa lari kemana-mana.
Prinsipnya di situ. Jadi kepala ini harus kita taruh di pasak, di pohon, di pokok yang sebagai tempat untuk penyembelihan. Oke. Nah, baru kemudian kita menata laksana kaki. Ya, kaki tadi seperti ini, ya pakai tali lasso. Nah, misalnya ini kaki sapi, jadi kita gimana caranya? Ke kaki kiri depan masuk, dan nanti langsung kita tarik Kaki kiri depan ya. ya kaki depan. Kenapa nggak kaki kanan? Karena kalau kaki kanan yang kita ambil ya, itu kan nanti kita akan tarik silang, Zat. Jadi kaki kiri ini nanti akan tarik ke kanan, maka dia akan roboh ke sebelah kiri. Oh, gitu. Ya, tapi kalau misalnya di kanan kita tarik ke kiri, dia akan roboh di sebelah kanan. Kalau misalnya dia ditariknya sebelah kanan, tariknya ke sana, nanti kita akan kesulitan mengikat kaki, menyatukan kaki kiri dan kanan itu akan kesulitan. Oke. Gitu. Jadi prinsip kaki depan kiri, Kaki depan. nah, kemudian tarik ke arah ke kanan. Tarik ke arah kaki kanan. Nah, jadi menyilang bawah gitu ya. Baru satu kaki ya. Baru satu kaki. Terus? Nah, kalau sudah, ini kita ikat, ya, yang sebelah ini kita ikat, amankan. Kepala sudah diikat, Nah, kaki sudah kiri diikat, gantian kaki yang belakang, Di belakang sebelah kiri atau kanan? sama sebelah kiri. Oh, kaki sebelah kiri Ya, juga. intinya semua sebelah kiri. Ditarik ke sebelah Nah, kemudian ini masukkan, ini misalnya kaki kiri belakang, tarik, seret, tarik jauh ke belakang. Oh, ke belakang. Ya, lurus Kaki ke belakang kiri, lurus ke belakang, bukan ke sampai samping kanan. terangkat. Iya, Sampai terangkat entah itu 5 cm, 10 cm. terangkat. Iya. Jadi sampai dia Nggak- itu nggak bisa nyentuh tanah ya. ya, Ya. betul. Jadi kakinya, telapaknya itu sampai terangkat. Nah, itu artinya seperti itu, ya. Seperti dipraktekkan Pak Sekjen. Jadi Terus? sampai intinya ini ditarik lurus ke belakang sampai terangkat agar apa? Hilang keseimbangan. Oh, Ya, jadi ketika nanti apa namanya digesper ya atau diikat selangka perut itu, maka dia akan langsung roboh ke sebelah kiri. Gitu. nah, cara ngikat perutnya lagi tadi di mana? Ah, cara ngikat perut, Tali temalinya sama. tali temalinya prinsipnya sama. Ya. Lewat mana masukannya itu? Nah, masukannya tinggal karena kaki kiri sudah diikat, ya kan, depan dan belakang, maka dia sudah nggak akan bisa ngapa-ngapain, nggak akan bisa nendang, nggak akan aman kita. Tinggal masukkan saja, kemudian ini tadi dibikin lasso ya, dibikin lasso aja lebih mudah ya, dibikin lasso, misalnya. Ini kita bikin seperti ini. Banyak banget ya. Nah, ini kita bikin seperti ini. Kemudian nanti kita masukkan dari bawah, Ustaz. Ini misalnya maaf. Nah, ini perut sapi nih. Ini perut sapi ya, perut bagian belakang ini sebelah sini ini kaki belakang, ini kepala. Ini masukkan sini dari bawah, seret. Yang sebelah sana menerima, ya temannya di sebelah sini menerima, kemudian taruh ke atas, kemudian ini masukkan seret, ya. Masuk, Baru tarik ya. baru tarik ke bawah. Oh, ini ya, Iya. panjangannya. Ya betul, jadi repot kalau panjang, terlalu panjang repot. Nah, ini kalau sudah semakin terikat kuat ya, jadi kita ambil ke sana, set, kita ambil set, serat-ratnya, sekencang-kencangnya, maka otomatis dia akan roboh dengan sendirinya ke arah sebelah kiri, karena kaki kiri belakang sudah terangkat, kemudian kaki kanan juga ke silang ke kanan, dia pasti akan roboh ke sebelah kiri. Gitu. Nah, kalau Kiri. sudah roboh, Berarti menghadap kiblat di sebelah kirinya ya. menghadap ya kiblat. jadi kalau kita pengen menghadap kiblat, maka kepala di sebelah selatan, ekor di sebelah utara. Oke. Kepala di sebelah selatan, ekor di sebelah utara. Nah, kalau sudah, nah ini kenapa tadi saya bilang apa namanya di kaki sebelah kiri, ya, Ustaz? Karena ketika dia roboh dia akan begini, seret, ini kaki kiri di bawah, kaki kanan di atas. Nah, kita akan mudah untuk mengikat. Nah, seperti itu.
set. Kemudian masuk. Nah, ini masukkan ke sana. Masukkan ke sana. Ini antara dua buku, ya, dua kaki. Makanya kenapa Panjang. panjang, ya. Ini kita tarik jauh ke belakang untuk kaki depan. Ke arah kaki ke arah kaki belakang. Oke, ke arah kaki belakang. Tapi kaki depan. maaf, sebelumnya kaki belakang dulu yang diikat seperti ini, tarik jauh ke belakang, ya. Kemudian ini baru kaki depan, tarik, kemudian masukkan ke paha. Ke paha. Ya, paha atas, berarti paha kanan ya. Paha atas kanan. Nah, paha kanan, masuk. Ditarik. Iya, betul. Ini nempel di. Nah, betul. Sehingga kan kaki depan, ya, kaki depan dia akan merenggang. Kemudian leher, kepala juga akan merenggang ke atas. Sehingga apa? Regangan itu maksimal, mudah untuk disembelih. Ini seperti ini. Ikat. Masuk. Ya. Set. Dan ini enggak bisa apa-apa dia. Disatukan gitu. Kemudian kita ikat misalnya seperti ini. Nah, ikatnya sederhana aja. Nggak kelihatan di video nih. Ya. Ikatnya. Ini jadi nanti ketika misalnya ikatan kita itu sederhana begini kan akan dengan sangat mudah untuk dilepas. Ya. Kuat ya. Kuat. Sekali. Ya, kuat sekali insyaallah. Kurang kali kan. Oke, Kurang nah ini pertanyaannya kalau memasukkan ini ke kaki sapi itu gimana supaya aman? Loh, kalau kaki depan aman, Ustaz? Dia bisa dendang nggak? Enggak, kalau sapi depan enggak mungkin. Kaki depan enggak mungkin. Oh, kaki depan nggak mungkin. Enggak dendang? mungkin, enggak mungkin. Bener nggak mungkin? Enggak mungkin. Gimana caranya? Saya praktekin aja. Tapi kalau ini ya. Nah, oke lah kalau kayak gitu. Terus cara memasukkannya gimana? Pelan-pelan ya atau gimana? Nah, jadi misalnya begini, Ustaz. Misalnya ini ya, ini contohnya. Katanya kaki depan dulu kan tadi ya? Iya, kaki depan. Kepala kan sudah nih, kepala kan sudah terikat di bawah. Iya. Ya, berarti dia ibaratnya kekuatan keseimbangannya dia udah berkurang. Oke. Nah, konsentrasi juga udah berkurang pasti kan? Ya. Nah, terus kemudian kita ambil kaki kiri depan. Kaki kiri depan. Nah. Mana takut juga. Ditinju. Mau ninjunya kalau kaki depan. Gimana? Tapi bisa dibagiin. Jadi misalnya ini kaki gitu kan. Nah, ini kita gimana caranya? Ini tadi tali lasso yang sudah kita bikin tadi, ya kan? Nah, ini kita masukkan ke sini. Set. Kemudian tarik kalau sudah masuk. Kalaupun misalnya tidak bisa, Diangkat dulu kakinya ya? enggak usah. Nggak usah. Didorong-dorong itu kan dia kan menapak-napak gitu kan. Ya kan? Atau kalau misalnya kesusahan, nah, maka ada cara yang kedua. Ya, adalah seperti ini. Kita kalungkan saja. Dikalungkan di paha. Nah, jadi diketiak gitu kan. Kalau kita kan gini kan dada ya. Nah, ini kita kalungkan aja. Sambil kita pepet. Set. Oh, baru dilonggarin. Nah. Ya. Kalau memasukkan dari bawah itu jongkok. Ya. Begini, Ustaz. Sapi itu kan nggak bisa begini. Kalau dia nendang ke depan kan nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita nggak dari mungkin. depan, ini sapi nggak deket kita dari sini. Biasa memang di belakang, kaki belakang saya lihat di YouTube itu banyak. Iya. Jangan dari belakang. Iya, Pak. Kayu Jangan belakang. dari belakang. Kenapa dia nendang? Karena dia merasa terganggu. Tapi kalau Terancam. kita masuk dari depan, dia kan lihat kita kakinya. Di kolong. Kan dia nggak bisa nabok begini. Apalagi dia mau nendang ke depan nggak bisa. Tapi kalau kita dari belakang, habis. Habis sudah itu. Nah, Itu caranya. Masuk dari depan pelan-pelan. apalagi kepalanya udah nunduk. Inilah, Ustaz, kalau saya datang, Ustaz ada saya jalan, Ustaz lihat saya datang, saya nggak mengancam, Ustaz tenang nggak? Tapi kalau saya dari belakang, walaupun saya jalannya nggak mengancam, tapi kan pasti nengok atau Kaget. Ada. Itulah yang bikin dia Insting, Anak kaget insting gitu kan hewan. akhirnya. Ya. Gitu ya. Apalagi kan ada pegang-pegang. Nah, betul. Langsung beraksi dengan Makanya sebelum kita taliin ya kita sentuh dulu. Jadi reaksi kita kasih apa namanya stimulus. Nah, dia reaksinya gimana? Kalau reaksinya masih dia
Ya, pokoknya kita halus. Pegang itu ya. Nah, lurus ya. ya. Kita aja start. Dia lurus di mana? Di belakangnya. Paha. Ini paha. Depan. Paha depan mau ke belakang. Ada depan. Kalau saya datang kan start. Apa Kalau kabar? belakang. Ya kan? Ini saya datang dari depan, saya bilang, Ustaz, apa kabar? Apa reaksinya kan? Baik. Coba kalau dari belakang. Loh, Kaget. 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 Karena kan kita gitu ya. Ya, betul. Itu juga hewannya. Sama. Instingnya lebih waspada daripada kita. Kalau kita bingung, kita terapkan aja sama diri kita sendiri. Kalau kita didatangin orang dari belakang ditepuk gimana kira-kira? Itu Kaget, pasti. ya ada yang bertanya untuk tali mengikat perut itu apa enggak menyakiti hewan gitu ya. Insya Allah enggak. Kalau kita menarik turun itu kan kencang ya. Kayak dia rubuh gitu. Mau ngerasain nggak? Mau ngerasain nggak? Enggak lah. Kalau kita pakai gesper, Ada yang tanya kan. kalau kita pakai gesper, kita kencengin, kencang sekali. Apa reaksinya? Lama-lama kita kunang-kunang, sakit nggak? Enggak. Tapi lama-lama tuh kunang-kunang. Darah Kenapa? ya. Karena darah nggak jalan. Akhirnya lama-lama kita duduk. Lemas ya. Itu aja. Secara teori kesehatan. Teori, itu ya. ada. Termasuk melemahkan saraf juga kan. Oke, saya coba praktek. Ah, enggak. Oke, mungkin demikian ya untuk tali temali. Kami ucapkan terima kasih untuk Ustadz Urgun ya, Ustadz Urgun dari DPW Jawa Tengah atas sharing praktik baiknya. Mudah-mudahan Ustadz ya video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman Ustadz ataupun Bapak Ustadz peternak atau juru sembelih halal yang ada di manapun berada, khususnya di Kalimantan Tengah. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.